hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Tuhan menghadirkan kami di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Biar kebenaran-Mu, Tuhan, dinyatakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti. Roh Kudus-Mu menolong hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Terlebih hamba-Mu, Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, hikmat sorgawi dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, memampukan kami semua untuk menyampaikan, menerima kebenaran-Mu dan menikmati kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam. Hari yang diberkati Tuhan, senang melihat dan bersama-sama Bapak Ibu semua beribadah di tempat ini. Saya mau tes dulu ya. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang merasa paling diberkati? Angkat tangan. Haleluya, haleluya ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau gitu Pak Daniel maju ke depan. Karena Pak Daniel merasa paling diberkati, saya mau kasih dia berkat pagi ini ya. Berdiri ya Pak ya. Saya mau kasih Bapak berkat pisang, Pak. Pisang ini dari belakang ditanam sama Pak Marolo. Pas pisang barangan, Pak. Ini pisang primadona. Senang nggak, Pak? Senang. Sukacita. Sukacita, benar. Tapi kalau Bapak mau terima berkat yang lebih lagi, mau nggak? Mau. Tapi harus di tangan Bapak, jangan yang di tangan Bapak lepas. Bapak mau lepas? Mau nggak lepas? Kasih siapa? Silakan kasih siapa Pak? Silakan Pak kasih. Turun ke bawah. Oh, luar biasa ya. Boleh Pak Daniel maju lagi ke depan? Karena di tangan Pak Daniel udah kosong, berarti Bapak harus terima berkat yang lain. Pak, ini berkat untuk Bapak karena Bapak sudah jadi berkat, maka Bapak terima berkat yang lebih besar. Boleh? Tepuk tangan buat Pak Daniel. Jangan lupa ya Pak, bagi berkat lagi ya. Nanti habis ibadah dapat berkat dari Pak Daniel. Tepuk tangan untuk Pak Daniel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang hal melepas hak ya. Kita semua diberikan Tuhan berkat, diberikan Tuhan anugerah, dan itu semua sekarang menjadi hak kita. Berani nggak kita melepas hak kita, karena itu semua diberikan kepada kita, kepada kita, itu tanggung jawab kita, itu hak kita. Nah, bicara tentang melepas hak, ya ini berasal dari kata disown, renown, repulse, give up, ya, melepaskan hak atas diri sendiri, menyangkal atau memikul salib, gitu ya. Nah, arti melepas hak itu kita sama dengan menyangkal diri. Kita tidak lagi hidup dengan keinginan kita tidak hidup lagi dengan kekuatan kita, dengan nafsu kita. Dalam Matius 5 ayat 38 dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Inilah hukum kehidupan, hukum rimba, dimanapun hukum ini berlaku. Kalau orang menghilangkan mata seseorang, maka matanya juga harus dihilangkan. Kalau giginya dihilangkan, maka giginya juga harus dihilangkan.
Kalau nyawanya dihilangkan oleh seseorang, maka diri seseorang itu harus kehilangan nyawanya. Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan melepas hak? Tuhan telah memberikan kita hidup. Tuhan telah memberikan kita segala sesuatu yang ada pada kita hari ini. Adalah hak yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita gunakan hidup kita untuk kepuasan diri kita? Apakah kita gunakan hidup kita untuk tujuan Tuhan? Tuhan tidak buat kita seperti robot, tetapi Tuhan kita memberikan kita yang namanya free will, kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kuasa atas waktu kita, atas napas kita, atas makanan yang kita bisa miliki, atas pakaian kita, atas harta kita, atas jabatan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan ini semua? Apakah kita ini mempertahankan semuanya? Oh, yang penting untuk kesenanganku. Oh, yang penting untuk kepuasanku. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita seperti robot. Tuhan memberi kita pilihan. Kalau kamu ke kanan, kalau kamu ke kiri, hasilnya seperti ini. Kalau kamu ke kanan, hasilnya seperti ini. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Oleh sebab itu waktu di Taman Eden, Dia bilang ke Adam dan Hawa, semua buah dalam pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Dia penuh dengan kemurahan. Tapi ada satu pohon yang nggak boleh kamu jamah saja. Jangankan makan, jamah saja nggak boleh. Tuhan mau kita untuk mengikuti kehendaknya, bukan karena kita takut, bukan karena kita diancam, tetapi dengan kerelaan kita, dengan hati yang tulus, ikhlas untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, jika seseorang hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Harus ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Kita harus menanggalkan segala hawa nafsu kita untuk hidup mengikut Tuhan Yesus. Tapi sering sekali manusia gak mau, gak rela. Sehingga apa? Justru disitulah ia kehilangan nyawanya. Di Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Waktu minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita komitmen mengasihi Allah. Uang sering sekali menjadi tantangan yang utama. Waktu kita menginginkan uang semakin banyak, ya bukan berarti nggak boleh cari uang banyak-banyak. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu diberi berkat uang banyak. Tetapi waktu kita mengejar uang banyak, udah mendapatkan uang, tapi waktu kita terus mengejar, disitulah kita diperbudak oleh uang. Hidup kita diintimidasi oleh uang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus, Ia meninggalkan tahtanya yang mulia. Ia meninggalkan segala yang indah, segala yang nyaman di surga. Ia meninggalkan tahtanya yang mulia dan ia turun ke dunia yang hina. Ia melepas haknya. Seharusnya bisa saja Allah memilih, ngapain dihina manusia, ngapain dibunuh manusia, ngapain turun ke dunia yang fana. Tetapi ia melepas semuanya itu karena ia peduli kepada saudara-saudara dan saya. Amin. Tuhan melepas haknya. Ketika kita belajar tentang Abraham, bagaimana Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ini gila sebenarnya ya. Tuhan udah kasih Ishak, tapi diminta lagi Ishak. Tapi di sini kita nggak melihat Abraham itu komplain sama Tuhan. Ia taat sama Tuhan. Ia pergi membawa Ishak ke Gunung Moria, membawa kayu dipikul sama Ishak. Ia tidak mempertahankan Ishak. Hari ini Abraham disebut Bapa orang percaya. Dia bukan hanya Bapa Ishak, tetapi Bapa orang percaya. Waktu Abraham melepas haknya untuk Tuhan, hal yang lebih besar Tuhan tunjukkan kepada Abraham.
Waktu Pak Daniel menyerahkan hal yang lebih kecil, hal yang lebih besar diterima oleh Pak Daniel. Waktu saudara-saudara gereja baptis Babaton mau melepas haknya, sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan lebih lagi atas keluargamu, atas hidupmu. Amin. Amin. Paulus juga melepas haknya. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 7, aku menganggap segala sesuatu sampah karena pengenalanku akan Kristus. Sesungguhnya seorang Paulus itu adalah warga negara Rom. Dia punya jabatan di Roma. Dia nggak perlu rekor-rekor. Dia sudah dapat pekerjaan, dapat penghiburan. Tetapi apa yang Paulus katakan? Semua kuanggap rugi, semua sampah. Aku tidak melihat apa yang di belakangku, tapi aku berlari mengejar panggilan sorgawi di dalam kehidupanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ia melepas apa yang selama ini ia terima secara manusia. Wah, mungkin Bapak Ibu Saudara akan bilang, bodoh kali kau Paulus. Gara-gara kau percaya Yesus, kau kehilangan identitasmu sebagai warga negara Rom. Tapi Paulus melepas itu semua karena pengenalannya ke Kristus membuat dia melihat, menyaksikan hal yang lebih besar. Hidupnya dipakai Tuhan. Dialah rasul atas bangsa-bangsa. Dialah rasul yang memberitakan Injil ke luar suku Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga belajar dari Sadak, Mesak, dan Abednego. Sesungguhnya waktu Sadak, Abednego, bahkan Daniel juga, kalau mereka mau mendengarkan raja, ikut peraturan pemerintah, ya kan? Mereka nikmat. Hidup mereka dijamin sama kerajaan Nebukadnezar. Tetapi apa? Waktu mereka diperhadapkan, kamu mau ikut Tuhanmu atau ikut raja? Mereka tetap mau setia kepada Tuhan, tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Begitu juga Daniel, tidak mau. Ia mau tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah raja pada waktu itu, meskipun ada harga yang harus dibayar. Ia harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi waktu dia dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala, disitulah mujizat terjadi. Raja melihat, kok ada 4? Tadi yang kita masukkan kan 3, kenapa 4? Lewat kesaksian itulah raja memerintahkan seluruh rakyatnya menyembah Allah Mesak dan Abednego. Allah Mesak, Sadak, dan Abednego. Hal besar, hal ajaib Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Kita juga belajar dari seorang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Bapak Ibu pernah melihat, pernah mendengar, pernah membaca Yusuf komplain sama Tuhan. Yusuf akhirnya mengutuki Tuhan. Bahkan ia tidak marah kepada saudara-saudaranya. Waktu saudara-saudaranya kelaparan, mereka datang ke Mesir. Ternyata waktu itu Yusuf menjadi kepala gudang makanan. Yusuf tidak membalas dendam, ia melepas haknya. Akhirnya apa? Yusuf tidak hanya memelihara bangsa Mesir, tetapi Yusuf memelihara bangsa Israel. Haleluya. Hal lebih besar dinyatakan kepada orang-orang ini. Demikian Tuhan mau saudara dan saya, kita melihat hal yang lebih besar dari apa yang kita miliki hari ini. Rahasianya apa? Lepaskanlah hakmu, lepaskanlah hakmu, lepaskanlah hakmu, lepaskanlah hakmu. Karena waktu kita berani melepas hak, itulah bukti kita mencintai Tuhan. Itulah bukti kita adalah orang yang telah ditebus Tuhan. Karena waktu kita melepas hak kita, itu bukti saudara dan saya adalah orang yang berjiwa besar. Itu bukti saudara dan saya adalah orang yang berhati luas seperti samudra. Saudara melihat kalau samudra itu, sungai datang dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan, masuk ke laut, membawa sampah, membawa kayu, membawa kotoran dan lain sebagainya. Tapi semua diterima oleh laut. Semua diterima oleh laut. Akhirnya apa? Sampah-sampah itu minggir semua, laut tetap jernih. Itulah hati yang luas. Waktu kita berani melepas hak kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap melihat pekerjaan yang lebih besar. Tuhan, keluargaku siap Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Waktu itu saudara dan saya akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan.
Kita lihat orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Tetapi orang-orang yang berjiwa besar, hatinya luas. Kalau orang yang kerdil itu apa? Hatinya luas. Hatinya orang-orang yang jiwanya kerdil itu seperti apa Bapak Ibu? Oleh hal-hal kecil, oleh hal-hal sepele, sudah hilang semangatnya. Oleh hal-hal yang remeh-temeh, sudah luntur kesetiaannya. Oleh hal-hal yang sepele, jadi hilang damai sejahteranya. Saya percaya kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan yang besar, saudara tidak akan seperti orang-orang ini. Saudara akan semakin hari hatinya luas. Kalau kapasitasnya kecil, kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kapasitas pekerjaan Tuhan itu besar, nggak bisa kecil. Karena itu kita harus mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, yang membuat kita menjadi pribadi yang berani melepas hak. Karena sasaran kita bergereja bukanlah supaya kita diberkati. Sasaran kita bergereja bahkan bukan supaya bangku-bangku ini saja penuh. Sasaran kita menjadi gereja agar kita seperti Bapa kita, seperti Yesus. Karena tadi dikatakan ayat terakhir, hendaklah kamu seperti Bapamu yang murah hati. Itulah yang Tuhan, itulah yang menjadi sasaran kita, menjadi seperti Kristus. Makanya Kristen itu ya, Kristus kecil ya. Kita menjadi Kristus kecil yang datang ke dunia, yang ada di dunia bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup di dunia untuk menjangkau jiwa dan memuridkan. Waktu gereja kita terarah ke sana, waktu hidup kita terarah ke sana, waktu keluarga kita terarah ke sana, hati kita sedang dilapangkan, hati kita sedang diperluas menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati seluas samudra dan berjiwa besar. Waktu hati kita luas, ya, kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat kuasanya yang sempurna. Kita akan melihat pekerjaannya yang tidak terbatas lewat kehidupan kita. Di dalam 27 ayat 28, nah inilah ya yang Tuhan mau. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau Bapak Ibu ikut jam doa kita, selalu ada sesi di mana saya mengajak Bapak Ibu untuk memberkati orang yang mempersulit, orang yang memusuhi, orang yang tidak menyukai saudara. Kapan kita bisa mengasihi musuh kita? Saat hati kita luas, saat kita berani melepas hak kita. Itulah tandanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau, nggak berani, hati kita kecil. Matius 5 ayat 39 juga melengkapi ya dikatakan di sana, berilah juga, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow, ini hati yang luas Bapak Ibu. Ayat Matius 5 ayat 42 berkata, kalau ada yang meminta kepadamu bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau ada yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berikan kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau minjam daripadamu. Melepas hak, memberikan lebih, kita merelakan. Ini adalah ciri-ciri orang yang berjiwa besar, orang yang hatinya luas. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, di ayat yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka kembali sama banyak. Inilah
ciri-ciri orang yang hatinya kecil, hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, hanya mau memberi ketika dia mau akan tahu bahwa dia akan menerima sesuatu dari orang itu. Hatinya kecil. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan kalau kita seperti ini. Ini adalah standar dunia. Ini kehidupan seperti ini adalah level kekristenan yang sebatas agama. Tidak ada kuasa di dalamnya. Kita tidak mungkin melihat pekerjaan Tuhan. Matius 5 juga berkata demikian. Ya, ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seperti saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, ada hukum. Ya, hukum Taurat berbicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti gigi. Waktu kita terhutang, waktu kita diperhadapkan dengan hak kita, diperhadapkan dengan kesempatan untuk membalas, kesempatan untuk menuntut, tetapi karena Kristus kita berani merelakannya. Disitulah kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Ya, kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang menjadi saudara-saudara kita, orang lain juga melakukannya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang lain juga melakukannya. Bagaimana kalau kita mengasihi mereka yang membenci kita? Bagaimana kalau kita terus mendoakan, bahkan kita menangis mendoakan mereka yang menyusahkan kita? Kemarin di Mokjang saya kesaksian juga ya. Itulah syukurnya lewat Mokjang ya, saya diingatkan kembali apa yang Tuhan berbuat bertahun-tahun yang lalu. Saya waktu kuliah itu pelayanan sebagai mahasiswa, ada satu pemuda yang nakal sekali, mentang-mentang dia keponakan pendeta, ya suka menindas saya. Saya nggak membalas, sebenarnya badannya lebih kecil dari saya. Kalau saya piting gini udah bisa gitu ya. Cuma saya nggak membalas. Saya mendoakan. Dan tiba waktu saya suatu hari membuat saya terkejut ya. Dia itu datang sama saya, peluk saya, lalu menangis gitu ya. Bang, saya minta maaf ya bang, no. Saya selama ini begini. Wah, hatinya diubah Tuhan. Coba kalau saya membenci, coba saya memusuhin, coba saya kalau nggak mau ngomong sama dia, lewat dia dari sini, saya lewat dari sana, apa yang terjadi? Dia juga semakin jahat, dia juga semakin hari hatinya dikuasai oleh kebencian. Saudara, kita adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Cara kita menghadapi masalah beda dengan orang-orang dunia ini. Waktu kita berani melepas hak, disitulah kesempatan. Tuhan, ini adalah bagianmu, bukan bagian saya. Waktu itulah kita melihat bagaimana Tuhan mengubah orang lain lewat hidup kita. Saudara, mungkin saudara kalau ada orang berbuat jahat kepada saudara, mungkin saudara tidak langsung membalas. Tetapi sering sekali tanpa disadari, kita memiliki sikap penghakiman kepada orang itu. Waktu di depan kita puji-puji, ya kan? Tapi di belakang kita jelek-jelekin. Nah, saya percaya anak-anak Tuhan di sini tidak ada yang seperti itu ya. Mulai cari-cari kesalahan gitu ya. Waktu memberikan satu masukan yang nggak diterima, mulai baper, mulai hatinya cari-cari kesalahan orang lain, ya. Kemarin ada pendeta juga menyaksikan ya cerita ya bahwa dia di pelayanannya itu karena dia ada orang-orang yang nggak suka sama dia buat grup sendiri tanpa pemimpinnya, ya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hatinya belum luas, belum siap untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Di kampung saya itu karena orang tuanya yang salah, anaknya yang jadi sasaran. Tapi di sini nggak ada ya. Orang tuanya yang dia kesal sama orang tuanya, anaknya yang menjadi sasaran gitu ya. Dibenci, dibully anaknya. Karena kita kesal sama orangnya waktu ditawarin makanan. Dari siapa nih makanan? Dari si Anu.
nggak mau. Di sini nggak ada gitu ya. Itu sikap penghakiman, saudara. Itu ciri hati kita itu sempit. Kalau hati kita luas, maka saya percaya jiwa-jiwa Tuhan akan percayakan lebih banyak di gereja ini. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Widi, dia cerita ya tentang jemaat GBC Citra Indah. Itu ada bapak-bapak yang datang ke gereja, rambutnya gondrong, mukanya sangar, biasa orang Batak ya, seperti saya sangar. Rambutnya gondrong, mukanya hitam gitu ya, pakaiannya juga mencela-mencele gitu ya. Tapi waktu dia datang ke gereja GBC, dia disambut dengan hangat, dia disambut dengan baik. Dia terpesona, dia terkesan. Oh, saya kalau masuk ke gereja ini kok beda ya. Saya merasa jadi keluarga saya sendiri. Saya merasa bukan orang lain. Itulah yang menjadi alasan dia untuk tetap tinggal di sana, bertumbuh di sana, berakar dan berbuah di sana. Saudara, waktu hati kita luas, maka lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun dia pembunuh, meskipun dia pencuri, meskipun dia jahat sejahat apapun, kalau kita berani melepas hak kita, kalau kita berani memperluas kapasitas hati kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mempercayakan kita. Mari kita perluas hati kita. Buang hati yang sempit. Hati yang sempit itu menghasilkan sikap yang sensitif. Waktu ditegur ngambek gitu ya. Waktu dipuji lupa diri gitu. Nah, saya bisa saja khotbah kepada Bapak Ibu yang baik-baik, yang indah-indah, yang luar biasa, yang enak didengar. Tapi saya tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Saya dipanggil untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang besar, kritikan justru membuat kita semakin hari semakin bangkit, ya. Ketika kita mempunyai hati yang besar, bahkan penindasan pun tidak akan pernah menghalangi kita untuk maju dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau hati kita kecil, hal-hal sepele bisa membuat kita mutung, membuat kita mundur, membuat kita panas hati, membuat kita tidak damai sejahtera. Tadinya orang itu lewat dari sini, karena lihat ada lewat dia dari sini. Kita jadi sempit hatinya. Seharusnya kita bisa happy, kebersamaan kita nikmat, tiba-tiba datang orang yang kita nggak sukai. Waktu lihat orang dia ketawa gitu ya, ketawa lagi kamu, ketawa. Hilang damai sejahtera kita. Kita jadi kaku, suasananya itu jadi kaku gitu. Saya bersyukur ya di Pabaton itu ketawanya itu lepas ya. PBI itu kalau ngumpul-ngumpul kuak gitu ya. Ibu-ibu juga begitu ya, sampai kedengaran gitu ya seluruh lokasi kita itu. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu yang harus kita terus bangun. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang melepas hak kita? Waktu saya ketemu sama Ibu Deborah, tahu nggak Bapak Ibu? Saya ngapel Bu Deborah itu harus pakai pesawat. Itu baru digenapi ya, yang pepatah bilang itu lautan ku seberangi, gunung ku daki gitu ya, lembah-lembah ku turunin gitu. Itu Bu Deborah itu benar-benar ya, waktu saya Tuhan perkenalkan sama dia itu, Tuhan bawa saya ke sana itu. Ngapelnya pakai pesawat. Bayangkan hamba Tuhan yang ya pelayan Tuhan yang pelayanannya masih waktu itu ya bertahun-tahun ya ngumpulin nabung, itu yang harus dikorbankan untuk ngapel Bu Deborah. Tapi apakah merasa rugi? Apakah merasa aduh sayangnya? Enggak. Tapi merasa senang, sukacita. Meskipun jauh, meskipun
harus ngocek kantong lebih dalam-dalam lagi gitu ya. Habis, tabungannya habis. Tapi nggak merasa sayang. Kenapa? Karena yang didatangi adalah orang yang mencintai saya dan yang saya cintai. Waktu saudara sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang besar, waktu saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan, apapun harga yang harus dibayar, saudara sukacita mengikut Tuhan. Amin. Karena waktu kita melayani Tuhan, pasti segala sesuatu kita sudah tahu apa yang terjadi. Nggak disukai orang, pasti. Dicurigai, pasti. Diejek, pasti. Diremehin, pasti. Tapi kalau saudara hatinya besar, saudara mau rendah hati, meskipun orang rendahkan, orang nggak bisa lagi rendahin kita. Orang kita udah rendah kok, nggak bisa lagi direndahin. Kita udah rendah, kita udah keset gitu loh. Waktu kita mengalami kasih Tuhan yang besar, kita dimampukan untuk membayar harga. Saudara pasti tahu kisah tentang harta terpendam. Waktu seseorang itu menemukan harta terpendam, apa yang dilakukan? Dia pulang, dia tutup tanah itu, dia pendamkan lagi. Dia pulang, dia jual semua hartanya, dia jual rumahnya, dia jual semua hartanya. Lalu dia membeli ladang itu. Itulah yang Yesus lakukan. Dia meninggalkan segala sesuatu, ia menjual, ia memberikan semua yang terbaik dari dirinya untuk saudara dan saya yang hina. Kenapa? Karena dia memandang saudara dan saya begitu berharga. Kalau kita memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Yesus, kita berani akan melepas hak kita. Apa yang paling berharga saat ini buat saudara? Buat Abraham yang paling berharga itu adalah Ishak, tapi ia merelakannya. Buat bapak yang paling berharga itu adalah anaknya, tapi ia merelakannya. Mungkin buat orang pada waktu itu, buat Sadrak Mesak Abednego ya, yang paling berharga itu adalah jabatannya, statusnya, tetapi ia mau lepaskan itu semua karena pengenalan akan Kristus. Mungkin buat orang-orang pada waktu itu, apa yang dimiliki oleh Paulus semua itu berharga, jabatan, status. Dia nggak perlu lagi susah-susah untuk penghidupannya. Dia begitu dipandang, dia punya status warga negara Rom, terhormat, dipandang, disegani, tapi semuanya itu dilenyapkan. Makanya mereka dipakai Tuhan luar biasa. Waktu kita berani melepas apa yang paling berharga buat kita saat ini, justru Tuhan memberikan kepada kita hal yang jauh lebih berharga. Amin. Apakah saat ini yang menjadi yang paling berharga buat saudara? Apakah uang, apakah jabatan, atau kehormatan? Apakah saat ini yang menjadi utama buat saudara? Apakah amarah, dendam, harga diri, penerimaan manusia, ambisi, nafsu, dan lain sebagainya? Mari lepaskan itu semua. Ya. Abraham merelakan anaknya, sehingga Abraham tidak hanya menjadi orang tua Ishak, tetapi dia menjadi bapa orang percaya. Anak kecil ya, dalam kisah 5 roti dan 2 ikan itu, kalau dia hanya mempertahankan 5 roti dan 2 ikan, hanya perutnya saja yang kenyang. Tapi waktu dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu, maka 5.000 orang semua makan kenyang. Bahkan ada bonusnya, sisa berapa bakul? Sisa 12 bakul. Mujizat terjadi. Saya berulang-ulang menyampaikan kepada saudara semua, waktu kita melepas hak kita, Tuhan akan memberikan jauh yang lebih besar. Tuhan sudah menganugerahkan kita berkat materi, berkat waktu, berkat kekuatan, berkat kepintaran. Pertanyaannya, mau nggak saudara melepas itu semua untuk saudara hidup bagi kemuliaan Tuhan? Maukah kita gunakan itu semua? Jangan jadikan lagi itu sebagai tujuan kita, tapi jadikan itu sebagai alat kita untuk memuliakan Tuhan. Yusuf
membuang jauh-jauh hati yang menghakimi saudaranya. Ia mengasihi saudara, sehingga Yusuf menjadi berkat buat bangsa Israel. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Sama seperti Yudas. Kenapa Yudas menjual Yesus? Karena buat Yudas yang paling berharga itu adalah uang. Selama ia mengikut Yesus karena uang. Yesus itu sebagai tujuan, bukan sebagai Tuhan. Makanya ia menjual Yesus. Apa saat ini yang membuat buat saudara paling berharga, paling menilai, paling bernilai? Hal apa yang saudara taruh di sana ada nilai tertinggi dalam hidup saudara? Jangan biarkan itu uang, jangan biarkan itu jabatan, jangan biarkan itu kekayaan, jangan biarkan itu nama baik, harga diri. Biarkan nilai tertinggi itu adalah Yesus. Karena Dia yang telah menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Karena Dia yang telah merelakan segalanya bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ia tergantung. Apa artinya tergantung? Dia ditolak bumi dan dia ditolak bumi dan dia ditolak langit. Dia menjadi orang yang terkutuk gara-gara kita. Kenapa? Kenapa Dia meninggalkan tahtanya yang mulia untuk kita yang hina? Kenapa Dia mau kepalanya dimahkotai duri? Kenapa Dia mau ditusuk dengan lembing? Kenapa Dia harus mau ditelanjangin? Supaya saudara dan saya punya kekuatan, punya jalan untuk mengosongkan diri. Dia adalah Tuhan, mau peduli sama kita. Siapa kita kalau kita nggak mau peduli sama orang lain? Dia saja adalah Tuhan, mau meninggalkan segala-galanya untuk kita. Siapa kita kalau kita menggunakan Tuhan untuk segala-galanya dalam hidup kita? Semua itu Tuhan lakukan supaya kita punya jalan kekuatan untuk mengosongkan diri, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhati luas, mau merelakan, mau memberikan hak kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Sudahkah saudara merelakan Ishak dalam hidupmu? Mari ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah selama ini saudara mempertahankan Ishak dalam diri saudara, dalam hidup saudara? Apa sesungguhnya nilai yang paling tertinggi selama ini dalam hidup saudara? Tuhan memanggil kita untuk seperti Bapa yang begitu murah hati, menjadi matahari, baik buat orang yang tidak baik, baik juga buat mereka yang baik. Tuhan mau kita seperti Yesus yang berani mengosongkan dirinya untuk keselamatan seluruh dunia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi Kristus kecil di gereja ini, di keluarga kita, menjadi orang-orang yang berani melepas hak, mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Biar kita semua menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang dibawa Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Tidak hanya hidup, tetapi memberi hidup. Tidak hanya menikmati berkat, tetapi menjadi berkat. Tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Kristus yang sejati. Akan banyak orang yang bernaung lewat hidup saudara. Akan banyak orang yang akan berteduh di gereja ini, karena di gereja ini hatinya luas. Orang yang buruk, orang yang jahat diubahkan lewat gereja ini, karena saudara-saudara mau melepas hak, karena saudara-saudara mau berbesar hati dan berjiwa besar. Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dijamah, tidak dilawat oleh Tuhan. Engkau berbicara, Tuhan, Engkau berbicara.
Mari jemaat Tuhan, lembutkan hatimu, buka hatimu. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa ambil satu keputusan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa Tuhan mengkoreksi hidup kita, membawa kita kepada setiap rencangannya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk hidup seperti Yesus, murah hati seperti Bapa, menjadi berkat buat setiap orang, apapun status mereka, apapun keadaan mereka. Kami semua menjadi berkat buat mereka. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, haleluya, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman dan kesungguhan, semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, ini penyembahan kami. Oh, biar Kau semakin bermurah, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, imani hari ini, ambil keputusan hari ini untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan hanya menjadi follower, bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi orang yang beranggotakan gereja, tapi saudara-saudara menjadi murid-murid Kristus, punya hati yang luas seperti Yesus, punya jiwa yang besar untuk tempat banyak jiwa akan bernaung lewat hidup saudara. Pegang teguh firman Tuhan ini. Apapun tantangannya, Yesus jauh lebih berharga. Yesus jauh lebih bernilai dari apapun itu. Dia lebih berharga dari harga diri saudara. Dia lebih berharga dari apa yang saudara miliki, harta, kekayaan, jabatan, apapun itu. Dia jauh lebih berharga. Dialah yang memberikan kita damai sejahtera. Dia yang membenarkan kita. Dia yang menyediakan segala yang kita perlukan, menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan biarlah hari ini dengan kesungguhan kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau mengiring Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku. Aku mau merelakan segalanya untuk-Mu Tuhan. Dan aku percaya rencangan-Mu yang terbaik atas hidupku, rencangan-Mu yang termulia atas hidupku. Mari pegang teguh, jangan pernah goyah.
Berdirilah kokoh di atas kebenarannya, dan teruslah mengikut Yesus di dalam hidup kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Serukan, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin, haleluya. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang ku yakin anugerahnya mampu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami dimampukan untuk melepas hak kami, mengosongkan diri kami, sebagaimana Kristus merelakan segalanya untuk kami yang hina, untuk kami yang berdosa. Mampukan kami untuk setiap waktu Bapa, untuk melepas hak kami untuk menggunakan milik kami untuk kepentingan kami, hak kami untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, hak kami untuk membalas mata ganti mata. Biar semuanya itu kami relakan Tuhan, demi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, demi pekerjaan-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih buat jemaat-Mu yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini yang melayani dengan penuh kerendahan hati, yang beribadah dengan hati yang haus dan lapar. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat pemeliharaan-Mu nyata sempurna, dan hidup kami menjadi terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk berbuah, dan buah kami dinikmati oleh banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan.